Halo guys, bicara soal DPR, sekarang kan anggota DPR gak dapat rumah dinas ya, dengan alasan banyak yang tidak layak jadi dikembalikan ke negara. Nah sekarang mereka, anggota DPR ini dapat tunjangan 50 juta per bulan untuk perumahan. Sementara rakyat dapat potongan perumahan 3% dari gajinya per bulan. Ini apa bisa jadi ya, potongan gaji 3% dari rakyat ini untuk tunjangan perumahan anggota DPR ini. 50 juta per bulan, 600 juta setahun, dan selama 5 tahun bertugas artinya 3 miliar. Ini baru satu orang saja. Nah, bayangkan dikali dengan jumlahnya gitu ya, anggota yang ada gitu. Dan sekarang mereka masih minta dinaikkan gajinya dengan alasan supaya tidak korupsi. Aduh. Dan saya yakin kebijakan soal perumahan ini akan menjalar ke bawah nih. Gak cuma DPR, DPRD, kabupaten, provinsi, kota, semualah pasti akan menerapkan hal yang sama dengan variasi yang berbeda. Ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Swedia ya. Di negara itu, Swedia tidak menawarkan kemewahan atau keistimewaan bagi para politikusnya. Tanpa mobil dinas atau supir pribadi, para menteri dan anggota parlemen Swedia ini sudah terbiasa bepergian dengan bus, dengan kereta yang penuh sesak seperti halnya warga negara yang mereka wakili. Tanpa hak imunitas parlementer, mereka dapat diadili seperti warga biasa. Tanpa sekretaris pribadi di depan pintu, kantor parlemen atau kantor yang mereka miliki masing-masing ini sangat sederhana, hanya seluas 8 meter persegi. Sayalah yang membayar para politisi ini dan saya tidak melihat alasan untuk memberikan mereka kehidupan yang mewah. Begitu kata Joakim, salah seorang warga Swedia ketika ditanya wartawan. Nah, dalam artikel yang dibuat oleh jurnalis bernama Claudia Wallin 5 tahun yang lalu, disebutkan bahwa politisi yang berani menghabiskan uang rakyat untuk perjalanan dengan taksi gitu ya, bukannya naik kereta, biasanya akan masuk dalam headline ya, dalam masuk berita utama. Bahkan ketua parlementer Swedia menerima kartu untuk menggunakan transportasi umum. Hanya Perdana Menteri yang memiliki hak untuk menggunakan mobil dari pasukan keamanan secara permanen. Nah, kalau kita perhatikan lagi ya, anggota parlemen Swedia ini hanya tinggal di apartemen kecil di ibu kota gitu, di mana mereka mencuci dan menyetrika pakaian mereka sendiri di binatu umum gitu ya, itu laundry umum gitu ya. Hal ini mungkin terlihat kecil untuk orang-orang yang penting, tapi sebenarnya jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan begitu saja sudah jauh lebih baik katanya. Nah, kadang kita menghayal ya, apakah mungkin ya parlemen, dewan kita, atau para pemerintah, para pemimpin kita akan hidup seperti apa yang diterapkan oleh pemerintahan Swedia. Karena kalau kita lihat ya, kok ini seperti khayalan saja gitu ya. Karena kok sepertinya pemerintahan kita justru semakin sakit saja. Salam.